selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsie tentunya untuk pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsie Mary. Oke, pagi hari ini Ibu mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan buat kita semua 10 November ya 2020. Semoga jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia kita bisa maknai, kita bisa tiru bersama apa yang telah mereka lakukan dan mereka perjuangkan. Untuk itu mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semuanya di rumah pas memulai pembelajaran, pas di video ini kalau Ibu menyebutkan untuk mengheningkan cipta, semuanya mengheningkan cipta. Hening cipta selesai. Nah, anak-anak kelas 4, apa gunanya kita mengheningkan cipta? Kita itu mendoakan para arwah ya, pahlawan-pahlawan kita agar bisa diterima di sisi Tuhan. Oke. Nah, anak-anak kelas 4, di Hari Pahlawan ini kebetulan buku 4E ini tentang tema pahlawanku ya. Di IPS kemarin kita sudah membahas beberapa tokoh atau pahlawan ya yang sudah berjuang ya mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya ya. Nah, ada beberapa pahlawan nasional yang kita bisa kalian pasti kenal sekali ya. Contohnya yang dikenal dengan Bapak pendidikan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian presiden pertama bangsa Indonesia itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? I.R. Soekarno. Kemudian pejuang pendidikan yang mempertahankan martabat wanita untuk bersekolah siapa? Ya, Ibu Rajen Kartini. Nah, coba perhatikan itu adalah contoh-contoh dari beberapa pahlawan nasional. Oke, untuk memulai pelajaran kita untuk pagi hari ini, kita bernyanyi dulu, maju bentar ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana para pahlawan kita dulu, mereka itu maju tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal rasa takut ya. Kalau dia berjuang, mereka tidak takut bahwa bangsa-bangsa penjajah itu akan membuat mereka bisa mati atau terluka dan sebagainya. Tapi mereka terus berjuang dan pantang menyerah. Nah, itu yang patut kita contoh dari perjuangan para pahlawan kita. Mereka sungguh ada tanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Bergerak, serentak, mendekat, terjang, besar, menyerang, majulah, menang.
gentar menyerang. Majulah, majulah perang. Tak gentar Gentar menyerang. menyerang. Majulah, majulah perang. Nah, anak-anak kelas 4 pasti di sini ada yang biasa melihat ya video-video bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Sungguh menggenaskan ya, bagaimana perjuangan para tokoh atau para pahlawan nasional sejak dulu ya. Oleh sebab itu anak-anak kelas 4, kita sebagai generasi penerus, mari kita terus perjuangkan tanggung jawab atau kegigihan yang telah dipertaruhkan oleh para pahlawan bangsa Indonesia. Oke, kelas 4 pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang tugas kamu kemarin. Nah, tugas kamu kemarin tentang pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Ibu berikan tugas ada 3 contoh ya. Di situ tentang sikap yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, contohnya Ibu sudah jelaskan kemarin bahwa dalam sila keempat itu yang sangat ditekankan itu adalah musyawarah dalam kegiatan kelompok ya. Nah, maknanya kemarin itu mementingkan kepentingan kelompok dari kepentingan pribadi. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas, dalam kelas kita itu tidak boleh egois. Kita tidak boleh, misalnya guru ya, guru itu tidak boleh mengangkat muridnya sendiri untuk menjadi ketua kelas, tapi harus melalui persetujuan bersama atau musyawarah bersama ya, harus disepakati bersama. Nah, setelah itu kalau ada yang terpilih, meskipun mungkin tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, kita harus turut mendukung ya. Kita tidak boleh itu kemarin saya tidak dukung, jadi kalau dia memerintahkan saya tidak ikut ya. Jangan seperti itu, jangan miliki sikap egois. Oke, nah saya perhatikan di contoh nomor 1 kemarin, dalam pemilihan ketua kelas semua siswa memberikan suaranya. Hasil pemungutan suara disepakati bersama untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil kelas. Ini adalah salah satu pengamalan dari sila keempat Pancasila. Kenapa demikian? Karena dalam kelas tersebut melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Oke. Kemudian contoh yang kedua adalah di desa makmur sedang diadakan rapat desa. Ya, Bapak Kepala Desa memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berpendapat. Keputusan disepakati dengan cara musyawarah. Pak Dodi merasa tidak senang karena pendapatnya tidak disepakati. Pak Dodi tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Nah, coba perhatikan di sini. Mereka telah melakukan ya musyawarah atau kesepakatan bersama ya untuk kemajuan desa makmur. Nah, mereka melakukan atau melaksanakan kegiatan rapat desa. Nah, di sini Pak Dodi dia tidak senang ya karena pendapatnya tidak dipakai. Nah, Ibu sudah sampaikan kemarin bahwa kita harus berani menyampaikan pendapat kita dengan sopan ya, meskipun pendapat kita itu mungkin tidak disepakati oleh orang lain. Kita tidak boleh sakit hati seperti yang dirasakan oleh Pak Dodi ya. Dia tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oke. Kemudian yang contoh nomor 3, sebagai ketua kelas jika memastikan bahwa kondisi kelas tetap rapi saat jam pulang sekolah, sekalipun hari bukan jadwal piket, Jaka setiap hari Jaka selalu membantu kelompok yang piket membersihkan kelas sebelum pulang sekolah. Nah, ini 3 contoh ini termasuk semua dalam pengamalan sila keempat ya. Kemudian yang terakhir itu, seorang ketua kelas itu sangat menjalankan tanggung jawabnya ya, meskipun bukan piketnya dia, tetapi dia terus membantu ya kelompok yang membersihkan kelas pada saat itu. Oke, itu adalah contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya. Tentunya kalau sempat sudah bisa tahu bahwa dalam sila keempat Pancasila itu yang paling ditekankan adalah kita mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam bermusyawarah. Oke, kemudian untuk hari ini kita akan membahas membahas mengenai sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, coba perhatikan di sini ada diceritakan seorang pahlawan
yaitu kegigihan Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini adalah seorang pemimpin kerajaan tuh. Oke, Raja Purnawarman itu adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara ya, yang menguasai wilayah Jawa Barat pada saat itu ya. Oke, nah coba perhatikan di sini dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya merupakan contoh perwujudan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kamu apa saja makna sila keempat Pancasila? Tentunya kalau sempat masih ingat ya. Dari nilai-nilai tersebut, manakah yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Nah, dari makna tersebut, kegigihan seorang raja ini, makna yang manakah yang dia jalankan? Dia lebih mempertahankan kepentingan bangsa dan negara. Oke, nah sekarang coba perhatikan, ada teks di bawah bagaimana wujud pengamalan sila keempat Pancasila yang dilakukan oleh seorang siswa berikut. Bacalah potongan kisah berikut kemudian jawab pertanyaannya. Nah, di sini ada seorang siswa yang kita pelajari ya, yang kita akan baca, yang diceritakan dalam teks ya, meskipun di kelas kita ada namanya Bintang ya. Nah, yang diceritakan di sini adalah Bintang. Oke, nggak apa-apa ya. Hanya tiruan nama saja ya, Bintang. Oke, nah kalian baca teks tersebut ya, kalian baca teks tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada nomor 1, 2, dan 3 ya. Kalau sempat silakan dibaca dan dikerjakan di buku tugasnya, dibaca dengan baik dan dijawab dengan baik. Bukan ibu meminta hanya satu kata. Ada kelas 4 ini kayaknya hanya menjawab dengan asal-asal saja. Ibu, kamu pasti kira ibu tidak periksa ya. Biasa ibu komen tugas kamu tersebut, tapi tidak dihiraukan, hanya dibaca saja WA ibu. Oke, nah coba perhatikan anak kelas 4. Sekian dari ibu tentang sikap-sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila untuk pagi hari ini. Untuk minggu depan mungkin kita masuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap melaksanakan tugas kalian meskipun kita harus belajar dari rumah. Oke, dadah.